Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mas Teknisi. Oke kawan-kawan, jadi ini ada laptop Acer Travelmate P243M begitu. Nah, di sini saya sedang mencoba untuk menginstal Windows 8 via bootable media flash disk begitu. Nah, seperti biasa ini ditemui kendala seperti ini. Nah, dimana muncul harddisk tidak terdeteksi oleh sistem operasi begitu. Jadi ini sekedar catatan dari Mas Teknisi yang saya unggah ke YouTube untuk ya sharing-sharing dengan kawan-kawan di internet begitu. Nah, muncul untuk saat ini dia nggak soft nggak soft. Kemudian saya berencana untuk downgrade ke Windows 7 begitu, ke Windows 7 untuk Acer Travelmate-nya ini. Kenapa? Karena ya sambil jalan. Nah, setelah saya browsing begitu, itu ternyata solusinya, kendalanya itu adalah karena driver AHCI untuk Acer Travelmate-nya itu belum terinstall di OS, di OS bootable medianya ini. Oleh karenanya ini perlu ditambahkan manual begitu, ditambahkan manual. Nah, yang mengupas video seperti ini itu ada banyak begitu ya. Itu ada banyak di YouTube, ada banyak kok. Di YouTube ada banyak. Nah, terus bagaimana caranya itu adalah dengan mendownload driver AHCI. Ini salah satunya saya sudah mencoba. Ini coba banyak ya. Ini dari driver pack begitu, driver asal Travelmate P243. Kemudian di bagian bawah itu ada ini SATA AHCI controller. Nah, terus nanti akan dapat ini ya. Saya sudah mendownload banyak ya. Sudah mendownload banyak driver AHCI yang kemungkinan cocok untuk Acer Travelmate P243. Tapi sekian banyak driver itu ternyata gagal, bukan gagal, atau mungkin tidak cocok begitu ya, untuk bahasanya tidak cocok, sehingga harddisk SSD yang ada di dalam sini itu tidak terdeteksi. Jadi kuncinya gimana? Kuncinya ketika muncul minta driver untuk ngeload HCI-nya itu adalah kita mencari. Nah, kemudian ini versi yang lainnya. Ini saya download dari ini driver escape. Kemudian di bagian bawah nanti ada HCI. Nah, ini ada kontrak, ini sudah saya coba juga ya. Dia mendukung untuk Windows 10, kemudian Windows 8, Windows 7, Windows Vista dan seterusnya begitu. Nah, ini juga nggak kompatibel begitu. Terus sudah browsing ke banyak. Kemudian di officialnya ini penting ya. Ini salah satu yang jadi rujukan begitu. Ini di officialnya itu ditemukan untuk seri 243 itu ada beberapa. Saya coba semua, dia nggak ada yang untuk driver AHCI begitu. Jangan-jangan ini memang nggak kompatibel untuk Windows 8.1. Kebetulan saya mau menginstal Windows 8.1 64 bit begitu. Ini nggak ada. Kemudian untuk yang versi ini juga tidak ada. Ini kan nggak ada. Adanya cuma BIOS atau firmware begitu. Kemudian sudah. Cuma yang di sini saya sudah mencoba semua. Untuk yang P243W ini monitor ya, bukan laptop. Kemudian udah browsing ke Google juga belum menemukan. Kemudian ada website ini
ini sudah saya coba juga dan dia juga nggak berhasil begitu. Jadi intinya dia mencari driver HCI yang cocok begitu, driver HCI yang cocok, kemudian nanti kawan-kawan bisa pindahkan ke flash disk begitu. Ini contohnya ada file yang hasil uji 5. Nah, nanti dia ngambil yang ini biasanya F6 install floppy create for. Ini saya demokan saja ya, coba. Ini ada flash disk, ini saya pakai. Saya masukkan ke laptop. Nah, begini. Ini uji 5 sih, sudah saya copy. Kalau ini sekedar video pengingat untuk mas teknisi pribadi, dan saya share di internet kalau ada yang membutuhkan. Ini saya copy begitu ya, ini saya copy, saya masukkan ke flash disk. Ini sudah sampai ke uji ke-5. Benda sebelumnya juga sudah nyoba juga, mungkin sekitar 1 ya, jadi sekitar udah nyoba 6 driver HCI, kemudian tapi masih tidak kompatibel juga. Ini saya cek. Oke, saya ambil disknya, ini saya masukkan ke sini. Masukkan ke sini, terus kemudian di sini tinggal di load saja, load, masuk ke browse. Nah, kemudian ini drivernya ya, Win10 222 ini adalah flash disknya itu. Kemudian buka SATA HCI, kemudian ada F6 install floppy. Nah, kemudian pilih yang ini X64 karena saya mau menginstal yang 64 bit. Kemudian oke. Nah, ini ditemukan ada ini Intel 7 series chipset family SATA HCI controller begitu. Kemudian klik next. Nah, tunggu beberapa saat agar sistem operasi mengenali driver apa yang ada di yang ditambahkan dari flash disk ini begitu. Ini nggak berhasil begitu, nggak ditemukan kecocokannya. Cuma nanti kawan-kawan bisa nyoba sendiri karena nah ini ya, no new device driver, tidak ada perangkat baru yang ditemukan begitu. Nah, pada intinya seperti itu. Nah, seperti ini untuk kasus HCI controller itu ide unik ya, unik. Jadi satu device, satu seri, satu model itu bisa berbeda-beda driver HCI-nya. Tinggal kawan-kawan cari saja di internet. Kemudian ini salah satu yang apa? Ini contohnya dari Intel NUC itu kan yang PC yang kecil itu segenggaman tangan begitu. Nah, ini dia juga punya HCI kontrolnya sendiri. Ini drivernya seperti ini. Nah, begini. Kemudian nanti yang didorong itu yang di bagian bawah ini salah satunya. Ini untuk Windows 8 64 bit, kemudian Windows 7 64 bit. Ini untuk 32 bit, kemudian ini untuk yang 64 maupun 3. Ini untuk yang 64 maupun 32 begitu. Jadi driver HCI itu unik. Satu device, satu model akan berbeda dengan model yang lain, bisa jadi berbeda. Nah, kuncinya di situ aja sih kawan-kawan semua. Oke, sharing-sharingnya cukup sobat. Ini akan saya install ke Windows. Akan coba saya install ke Windows 7 saja begitu. Karena udah nyoba banyak driver dan gagal, tidak ditemukan yang cocok. Oke, sekian sharing-sharingnya, tipsnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai belakang. Mas teknisi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.